Izin buka masker. Bismillahi khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi da. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Semoga keselamatan, rahmat, keberkahan, ridha serta ampunan Allah Subhanahu wa taala menyertai kita semua sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan bapak-bapak, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak kepala desa Dasanboro, pengurus Masjid Hubbul Watan Dasanboro, panitia yang menyelenggarakan kegiatan maulid pada pagi menjelang siang ini, pemirsa Selaparang TV yang budiman dimanapun Anda berada, semoga kita semua tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi sehat wal afiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau kita buka Al-Quran suratul Baqarah, kita akan temukan salah satu ayat berbunyi washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya berterima kasihlah, bersyukurlah kepada Allah jika betul hanya kepadanya engkau beribadah. Artinya bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, Allah minta bukti kalau tentu hanya Allah yang engkau sembah. Buktian dengan cara apa? Dengan cara berterima kasih, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Tentu luwe nikmat yang sifatnya zahir, yang bersifat batin, yang kita sadari, yang tidak kita sadari, Allah berikan kepada kita, yang kita rasakan, yang kita saksikan. Namun sepakat para ulama, nikmat si paling belik, nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri adalah nikmat maulid, nikmat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dekna mungkin kita bisa memperingati Isra Mi'raj, nuzulul Quran, nisfu Sya'ban. Kita tidak bisa bersilaturahim, menjalankan syariat, beriktikaf di masjid sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah lahir Nabi kita, baru kita mengenal rukun Islam ada pira? 5. Rukun iman ada berapa? 6. Rukun ihsan ada berapa? Hanya Ustadz Rasyidin aja yang bisa jawab, yang lain masih momot. Sai katanya, sopo seke. Rukun ihsan ada 1, beribadah seolah-olah kita melihat zat Allah, seolah-olah. Ketika kita sadar bahwa kita ini lemah, terbatas, tidak mampu melihat zat Allah, kita harus tetap ingat bahwa Allah selalu melihat, mengawasi gerak-gerik kita. Rukun Islam 5 ditambah dengan rukun iman yang 6, ditambah dengan rukun ihsan yang sekeino, berapa hasilnya? 12. Angka 12 isyarat kepada tanggal lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, itu sebabnya hampir 100 umat Islam memperingati Maulid Nabi. Walaupun sekali setahun, termasuk kita di sini. Sedangkan Nabi
beliau memperingati maulid sekali seminggu. Salah pendapat yang mengatakan perayaan maulid ini bid'ah, sesat. Bodoh orang yang mengingkari perayaan maulid ini dengan alasan bid'ah, dek Noah tegawe isi para nabi dari para sahabat. Salah. Ternyata perayaan maulid itu, memperingati maulid itu hukumnya sunnah, dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Kalau pelungguh buka Sahih Muslim dan riwayat-riwayat lainnya, kita akan jumpai sebuah riwayat. Sebagian sahabat penasaran, apa sebabnya sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istiqomah puasa sunat lek jelo Senin. Ketika beliau ditanya, apa jawaban beliau? Beliau mengatakan, dzaka yaumun wulidtu fihi. Kenapa saya rajin puasa pada hari Senin? Karena pada hari Senin itulah saya dilahirkan. Artinya Rasulullah saja ndek Noah lupa, selalu ingat hari kelahiran beliau dan selalu memperingatinya. Dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Tapi apa kesimpulan para ulama? Pertama, perayaan maulid itu tidaklah bid'ah, justru sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sekali dalam seminggu, tepatnya bilang jelo Senin. Pertama. Kesimpulan kedua, yang namanya cara kita memperingati maulid itu bebas, mau dengan cara apapun boleh, selama cara itu, kegiatan itu bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, bisa mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ngaraang pengajian, silaturahim, kumpul-kumpul, berselawat. Kalau pelungguh diajak berselawat, salatullah, salamullah ala yasin habibillah, salatullah, suwe-suwe bosen kita. Tapi kalau dinyanyikan, salatullah, salamullah ala, sama-sama, Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, salatu salamullah ala taha rasulillah, salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Mau dengan cara menyantuni anak yatim, luwe cara-cara menunjukkan kebahagiaan kita, syukur kita atas lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata siapa Rasulullah orang pertama yang memperingati maulid? Ada sebelum beliau yang memperingati maulid.
dan merasakan hikmah memperingati maulid, kelebihan memperingati maulid, yaitu pamannya sendiri, Abu Lahab. Nama aslinya di KTP bukan Abu Lahab, namanya Abdul Uzza, semeton Abdullah, pamannya Rasulullah. Ketika Rasulullah lahir, Bapak Ibu, saudara-saudara, Abu Lahab memerintahkan budak wanita, salah seorang hamba sahaya, untuk membantu-bantu dalam proses kelahiran maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Siti Thuwaibah. Untuk pelungguh maklumi, pemirsa Selaparang TV yang dirahmati Allah juga memaklumi bahwasanya alasan Rasulullah berjasa mengangkat derajat kaum wanita, kaum ibu-ibu, karena merekalah yang memiliki peranan penting ketika Nabi kita lahir. Pertama, Siti Aminah. Apa artinya Aminah? Fatihah. Apa artinya Fatihah? Fatihah artinya pembuka. Kalau dia muannas, kalau dia perempuan, taruh tak marbutoh, Fatihah. Kalau dia mame, hilangkan tak marbutohnya menjadi Fatih. Makanya arak selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa. Rasulullah itu adalah pembuka segala macam pintu yang tertutup, pintu kebaikan yang tertutup. Kenapa kalau Nabi Fatih? Karena Rasulullah laki-laki. Surah itu muannas. Maka supaya nyambung, suratul Fatihah. Al-Fatihah artinya apa? Pembuka. Bukan hanya sekedar pembuka Al-Quran, tapi sebagai pembuka segala macam pintu kebaikan yang tertutup. Makanya sekejip-sekejip pelungguh punya niat apa saja, bisiril Fatihah. Niat supaya usaha lancar, bisiril Fatihah. Ada anak kita ngurisang, ada anak yatim disantuni, ada acara syafaah dan sebagainya, biasanya kita kuatkan dia, kita tutup dia bisirri asraril Fatihah, pembuka segala pintu kebaikan yang tertutup. Aminah sekarang. Apa artinya Aminah? Aminah artinya yang menciptakan situasi yang aman. Yang tidak aman menjadi aman. Itu artinya Aminah. Dialah wanita yang melahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibantu oleh seorang ibu-ibu yang bekerja sebagai bidan, belian, namanya Siti Asy-Syifa. Asy-Syifa artinya kesembuhan, kesehatan, obat. Hadir juga pada malam hari itu Siti Thuwaibah, budaknya Abu Lahab yang bertugas membantu-bantu menyiapkan peralatan persalinan. Thuwaibah artinya apa? Pahala, isim tasghir dari thawabun. Thawabun artinya pahala. Hadir juga di situ seorang wanita namanya Halimatus Sa'diyah. Halimah tugasnya apa? Kalau kering susunya Siti Aminah, Halimatus Sa'diyah lah yang meneruskan, yang membantu menyusui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Thuwaibah juga menyusui Rasulullah, untuk dimaklumi oleh bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Itulah rahasia. Ini juga tambahan informasi, ilmu penting. Salah satu rahasia kenapa orang-orang Arab, tokoh-tokoh kita yang terkenal itu cerdas-cerdas, pinter-pinter, akhlaknya bagus-bagus. Ternyata Bapak Ibu, waktu masih beci, waktu dia masih bayi, tempatnya menyusu itu bukan ibu kandungnya doang,
Tapi banyak ibu-ibu tempatnya nyusu. Paham ini Bapak Ibu? Nah, kita, anak kita ketika nyusu sama ibunya, dia bukan hanya dia aja yang nyusu, bapaknya juga saingannya, milu-miluan. Setelah habis air susu ibunya, susu apa? Susu sapi, susu bubuk. Itu yang bikin anak kita kecerdasannya turun. Mau anaknya pinter, mau anaknya cerdas, berakhlakul karimah. Perhatikan istri pelunggu, kalau dia kurang solehah, usahakan cari ibu lain tempatnya nyusu. Carikan dia ibu, siapa-siapa di kampung ini yang kebetulan sedang menyusui, cari wanita yang solehah, yang penyabar, yang tekun, rajin beribadah, yang dermawan. Cari di situ tempat titip anak kita nyusu. Makanya orang dulu luwe istilah saudara sepersusuan. Sekarang jarang ada istilah akhfir radha'ah, saudara sepersusuan, jarang di sekarang ini. Dulu banyak. Itulah salah satu rahasia kehebatan orang-orang dulu, salafus soleh. Nabi kita nyusunya di mana? Siti Aminah, Siti Halimatus Sa'diyah, Siti Suwaibah, dan ada lagi yang lain yang lupa disebutkan dalam sejarah-sejarah. Hadirin yang dirahmati Allah, ternyata ibu-ibu ini Allah sudah takdirkan hadir dalam prosesi kelahiran Rasulullah, ada hikmahnya. Kalau kita memperingati maulid, mudah-mudahan kita memperoleh keberkahan Siti Aminah. Setelah perayaan maulid niki, kita semua sekeluarga tetap dalam kondisi aman, aman dari maling, aman dari corona, aman dari hal-hal yang kita khawatirkan. Selain itu, setelah perayaan maulid ini, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah berkat Siti Asy-Syifa. Asy-Syifa adalah belian si hadir, bidan. Asy-Syifa artinya kesembuhan. Oh bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, zaman dulu jangankan di Arab, di Lombok saja orang tua kita dulu punya istri 2, punya istri 4 biasa, tidak jadi masalah. Punya anak selusin biasa. Justru rukun, damai kalau orang dulu aja. Jangankan dulu, paman bapak tiang punya saudara 9, itu biasa dulu. Sekarang ngurus 1 istri doang stres itu, ngurus 2 anak saja repot kita. Kenapa? Ternyata hadirin yang dirahmati Allah, yang pernah baca dalam sebuah kitab, perayaan maulid seperti ini betul-betul dimanfaatkan sama orang dulu. Saking yakinnya orang dulu ada keberkahan, ada rahmat Allah turunkan pada acara maulid seperti ini. Sekarang bapak-bapak molah, cukup hadir doang, dibagikan jajak kota, air tiba-tiba muncul di hadapan saya. Masya Allah, terima kasih Ustaz Rusli. Beli dosan tiang kepada beliau semalam ini terutama. Tiba-tiba dibawakan air, nanti bawa pulang berkat. Alhamdulillah. Cara laik ja salafus soleh itu kalau ada acara maulid diumumkan, bapak-bapak, ibu-ibu, besok kita akan memperingati maulid, tolong bawa takilan masing-masing, bawa bekal sendiri masing-masing. Ada yang minimal ini ya Bapak Ibu, minimal bawa segelas atau sebotol air, segenggam garam, sia, dan beberapa biji logam kepeng. Maklum zaman laik dan arah uang kertas. Masing-masing bawa sendiri, ditaruh dah di depan begini. Acara maulid, pengajian, selawatan. Setelah selesai maulidan, dibawa lagi pulang.
Air itu untuk apa? Untuk digabungkan, dicampurkan sama air galon, air sumur, siara lebale. Logam untuk apa? Zaman lain di negara istilah bank, ATM tidak ada. Uang itu dimasukkan, dicampurkan dengan harta bendanya, dengan harapan rizkinya berlimpah ruah berkah. Orang dulu serba kecukupan. Kita repot, stres, mikirkan masa depan. Orang dulu aja tenang hidupnya. Berkat maulid, Bapak Ibu sekalian. Garam, untuk apa garam? Ya Allah, ini juga resep untuk Ustadz Nahram yang melihat sekali poligami dari dulu. Maaf Ustadz, ini guru saya ini. Saya pernah dicambuk sama beliau pakai kabel setrika. Berkat cambukan beliau, saya bisa berdiri di sini seperti ini. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu orang-orang kalau maulid bawa garam. Pulang-pulang garam itu ditumpahkan di atas tapsi atau piring, diratakan. Ya, ilmu ini. Tapi saya belum berani. Nah, tapi ini ilmu, mungkin ada yang nekat besok. Taruh garam di atas piring. Ambil tusuk sate, boleh pakai jari. Tulis di atas garam itu selawat 7 kali. Misal selawat Nahdlatain, Allahumma inna nas'aluka bika an tusallina. Ya Allah, di situ pasang niat. Mudah-mudahan yang istri saya kalau makan garam ini, dia mengizinkan saya menikah lagi. Mudah-mudahan anak-anak saya yang tidak bakti menjadi bakti. Berkat ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Setelah selesai, ratakan lagi. Dihapus seolah-olah. Tulis lagi selawat apa misalnya, tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala wa sallim. Tulis selawat tibil qulub sambil berniat, mudah-mudahan yang makan dari garam ini penyakitnya sembuh. Yang mengalami penyakit hati, penyakit zahir, penyakit batin, mudah-mudahan setelah makan garam ini sembuh. Itu niatnya. Hapus lagi, tulis selawat nariyah, apa saja niatnya, hapus lagi. Pokoknya 7 kali diulang. Setelah selesai baru ya, siapkan masakan, makanan, taburkan garam di atasnya, kumpulkan istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, calon istri keempat. Anak-anak kumpulkan, makan bareng, insya Allah semuanya memperoleh keberkahan, tercapai niatnya, berkat maulid. Begitu cara orang dulu, saya baca dalam beberapa kitab. Dimanfaatkan betul. Nah sekarang kita maulah, kita tidak perlu bawa apa-apa, dikasih air, pulang kita bawa berkat. Istilahnya doang berkat, tapi keyakinan kita masih kurang. Padahal tentu berkat ini. Yang penting pelungguh yakin, jangan terpengaruh oleh tuduhan sesat, tuduhan bid'ah, tuduhan syirik dan lain-lain. Paham dikit Bapak Ibu sekalian? Jadi itulah hikmahnya wanita-wanita itu hadir pada saat Rasulullah lahir. Aminah mudah-mudahan berkat maulid kita semua aman. Siti Asyifa mudah-mudahan yang sakit segera sembuh. Ya. Kemudian Halimatus Sa'diyah, Halimah artinya apa? Yang lemah lembut, yang santun, yang berakhlak mulia. Mudah-mudahan jerak peringatan maulid ini berkat yang kita bawa pulang, dimakan sama istri kita, dimakan sama anak-anak kita. Mudah-mudahan akhlaknya semakin hari semakin bagus,
di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, di hadapan suaminya. Akhlaknya bagus di hadapan tetangga-tetangganya, guru-gurunya. As-Sa'diyah artinya apa? Kebahagiaan. Mudah-mudahan berkat perayaan Maulid niki kita semua termasuk orang-orang yang senang bahagia dunia akhirat. Suwaibah artinya apa? Pahala. Insya Allah apa kegiatan yang kita lakukan ini bernilai pahala. Pahala silaturahim, pahala beriktikaf, pahala mendengarkan pengajian. Walaupun suara saya mungkin di belakang kurang jelas. Soalnya tadi waktu saya ikuti sambutan pengajian pertama si ribut ngantok-ngantok rupanya. Makanya saya tolong ambilkan saya gambus. Tapi gambus dulu. Nah, bebas kita memperingati Maulid. Peringatan Maulid itu caranya bebas. Yang penting kita bersyukur atas lahirnya Rasulullah. Caranya bebas. Silaturahim, pengajian, kita berselawat kepada Rasulullah, khataman Al-Quran, menyantuni anak yatim, melamar istri kedua, mantan calon istri ketiga, sila bebas. Abu Lahab setelah Nabi kita lahir, pulang Siti Suwaibah ke rumah majikannya, yaitu Abu Lahab. Kata Abu Lahab, bagaimana? Sudah lahir keponakan saya? Inggih. Lapor tuan, sudah lahir keponakan pelunggu. Nina mama. Mama. Syukur. Siapa namanya? Muhammad. Saking senengnya, bingung dia bagaimana cara merayakan Maulid ini. Yang dia lakukan oleh Abu Lahab adalah memerdekakan budaknya. Wahai pembantuku, tadi Sida statusnya adalah hamba sahaya budak. Sebagai bentuk bahagiaku menyambut kelahiran Muhammad keponakanku, saya bebaskan sudah, saya merdekakan sudah. Ternyata berkat memerdekakan sekek budak, sebagai bentuk bahagia menyambut kelahiran Rasulullah, bilang jelo Senin, Abu Lahab diringankan siksaannya dalam kubur, sebagaimana yang dicantumkan dalam kitab-kitab, termasuk syarah Sahih Bukhari. Disebutkan di situ salah seorang kerabat bermimpi ketemu sama Abu Lahab, bagaimana nasibmu dalam kubur? Ternyata tetu keponakan saya ini Nabi. Nyesel saya mengingkarinya, tidak mempercayainya, tidak beriman kepadanya. Husnul khotimah, saya meninggal. Bilang jelo ku tepanto, tepecut, disiksa. Anehnya setiap hari Senin diringankan. Apa rahasianya? Apa sebabnya? Gara-gara satu, saya bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Saya tunjukkan kebahagiaan itu dengan cara memerdekakan budak. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, Maulid ini ndekna bid'ah. Tolong, ini kesimpulan pertama, Maulid itu bukan bid'ah, justru sunnah yang dilakukan sekali seminggu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara memperingatinya bebas, selama cara itu bisa menambah kedekatan kita kepada Allah, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sesederhana apapun. Arak kisah Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam kitab Hilyatul Aulia, tinggal setengah jam lagi azan. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kitab Hilyatul Aulia wa Tabaqatul Asfiya, arak sopo riwayat ada di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seseorang Bani Israel, 200 tahun dia hidup pegawaiannya maksiat doang, mencuri, membunuh, meresahkan masyarakat, merampas, menzolimi dan seterusnya. Bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudara, 200 tahun maksiat doang pegawaiannya, meninggal. Apa yang terjadi setelah meninggal? Tidak ada satupun masyarakat yang mau mengurusi jenazahnya.
Tidak ada satupun yang mau jual kain kapan. Jenazah bapak ini yang 200 tahun maksiat doang, diseret-seret, diludahi, dilempar ke bak sampah, pembuangan sampah kotoran. Paham niki bapak-bapak? Sekali lagi, gara-gara Pak Gubernur konsentrasi pelungguh ini buyar. Sekali lagi, pada zaman Nabi Musa alaihi salam ada salah seorang Bani Israel, dari Bani Israel 200 tahun maksiat doang pegawaiannya. Setelah meninggal dunia tidak ada masyarakat yang mau mengurusi jenazahnya, justru diseret-seret, disumpah-sumpah, diludahi, dibuang ke bak sampah. Tak lama kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu, memberikan perintah khusus kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, keluarkan jenazah bapak itu dari tumpukan sampah, mandikan jenazahnya, urus jenazahnya, sholatkan dengan layak, kuburkan secara wajar. Nabi Musa penasaran, ya Allah, orang ini selaku dengan bersaksi bahwa dia ini orang yang tidak baik, meninggalnya su'ul khotimah, 200 tahun maksiat doang. Apa kelebihannya sehingga engkau memerintahkan aku untuk mengurus jenazahnya dengan baik? Apa jawab Allah subhanahu wa ta'ala? Betul, dia berbuat maksiat itu yang dilihat secara zahir oleh masyarakat, tapi ada satu hal yang tidak diketahui orang. Bapak ini menyimpan kitab suci Taurat. Orang ini hampir setiap malam membuka kitab suci Taurat untuk mencari nama, tulisan nama Nabi Muhammad. Setelah dijumpai, dia menangis, berdoa, ya Allah, mudah-mudahan belu umurku supaya bisa saya ketemu sama Nabi Muhammad ini. Melet saya jari umatnya. Ya Allah, berikan saya umur panjang supaya saya bisa berjumpa dengannya, bersalaman dengannya, mencium tangannya. Nangis. Apa yang dia lakukan? Dicari nama Nabi Muhammad, dicium nama itu, diusap di matanya, hampir bilang kelem. Itu yang dia lakukan. Rindunya, cintanya kepada Rasulullah, padahal Nabi belum lahir, masih zaman Nabi Musa. Karena cintanya kepada Rasulullah, rindunya kepada Rasulullah, maka dia mendapatkan syafaat Rasulullah. Apalagi kita. Nah, apa hubungannya cerita ini? Kenapa saya ceritakan ini? Ada amalan yang mau saya ijazahkan. Mau bapak-bapak terima? Sebagai kenang-kenangan maulid kita di Rasanboro ini. Hadirin yang dirahmati Allah, ilmu ini, amalan ini tidak asing bagi pelungguh. Tapi saya tahadus bi ni'matillah, menerima ijazahnya 2 kali. Pertama, saya terima ijazahnya secara langsung dari pahlawan nasional kita, Bapak Maulana Syekh. Waktu tiang masih sanawiyah, ada ulama dari Saudi Arabia, tepatnya dari Riyadh, datang ke Lombok, ditemani oleh seorang kiai asal Pontianak. Sampai di Lombok, ditelepon mami tiang, Tuan Guru Husnud Duat, tolong antar kami ke Bapak Maulana Syekh. Ada ulama yang ingin menerima ijazah doa, ijazah amalan, ijazah hadis musalsal dan lain-lain. Mami saya, Tuan Guru Husnud Duat, tidak mau berangkat sendiri. Ditelepon saudaranya, namanya Tuan Guru Haji Anas Hashri dari Rensing. Mami saya mengajak saya dan adik saya Dr. Abdul Aziz. Tuan Guru Anas mengajak 2 putranya, Ustaz Syarqawi dan adiknya.
kami sama-sama mendampingi ulama tamu dari Riyadh, dari Saudi Arabia ini, menjumpai ziarah Bapak Maulana Syekh. Luwe ilmu amalan yang beliau ijazahkan kepada kami. Salah satunya yang akan tiang ijazahkan. Waktu itu pas azan Isya, kita semua kemomotan karena Bapak Maulana Syekh diem mendengarkan suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Di sini Bapak Maulana Syekh menggabungkan jari telunjuk dan ibu jari seperti ini, dua-duanya menjawab, mengatakan asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdullah. Dikecup, dicium, diusap di kedua matanya dari ujung sampai ujung, diusap sambil ditekan seperti ini. Setelah itu muazin lagi mengatakan asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Bapak Maulana Syekh perintahkan kita semua yang hadir, ayo ikuti saya, semua kita asyhadu anna. Saya tidak hafal, minimal mengatakan asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup. Kecup, usap di kedua mata. Kalau tidak hafal doanya bebas, ada banyak versi. Salah satunya seperti yang tadi yang Maulana Syekh ajarkan, marhaban bi habibi wa qurrati aini Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Sumber doa ini dari Nabi Khidir. Ada juga doa-doa yang lain seperti ayat, boleh pelungguh membaca ayat dalam surat apa itu yang fabasarukal yauma hadid, boleh. Mau baca selawat tibbil qulub sila. Kalau tidak hafal sama sekali cukup asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup. Mau baca selawat adrikna cukup. Kecup, usap di kedua mata. Paham ini Bapak Ibu? Saya terima ijazahnya. Nah, setelah itu hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Setelah selesai azan, barulah Bapak Maulana Syekh mengatakan, sebagaimana saya terima ijazah amalan ini, hadis musalsal ini dari guru saya Syekh Hasan Al-Masyad, dari guru-gurunya sampai kepada Rasulullah, saya ijazahkan kepada yang hadir. Di situ saya terima ijazahnya. Tiang tidak simpan catatan nama-nama perawinya. Nah, di kesempatan lain tiang terima ijazahnya dari Mami Tiang, Tuan Guru Husnul Duat. Beliau terima dari Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, ini baru tiang simpen, punya tiang silsilahnya, tiang sebagai perawi yang ke-28. Artinya setelah pengijazahan nanti, setelah pelungguh menjawab saya terima ijazahnya, sah pelungguh menjadi perawi yang ke-29. Paham ini Bapak-bapak? Nah, saya riwayatkan dengan sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man shalla alayya, barang siapa berselawat kepadaku, hina yasma'ul muadzdzina yaqul, ketika mendengar muazzin mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la wa jama'a isba'aihi al-musabbihata wal ibham." Lalu mengumpulkan, menggabungkan, menyatukan jari telunjuk dengan ibu jari seperti ini. Wa qabbalaha, mengecupnya. Wa masaha bihima ainaihi, kemudian diusapkan di kedua matanya. Lam yarmad abada, dia tidak akan mengalami gangguan mata, apalagi sampai buta selama-lamanya. Makanya Bapak Maulana Syekh sampai akhir hayat tidak menggunakan kacamata. Nah, sebagaimana tiang terima ijazahnya, saya ijazahkan khusus kepada bapak-bapak, saudara-saudara yang mengikuti pengajian tiang pada siang hari ini. Terima ijazahnya.
Minimal saya terima, ya. Saya terima ijazahnya boleh. Qabiltul ijazah boleh. Qabiltu cukup. Sekali lagi, sebagaimana saya terima ijazah hadis musalsal yang tadi itu, saya ijazahkan khusus kepada bapak-bapak saudara-saudara sekalian yang hadir. Terima ijazahnya. Kita baca Fatihah, alhamdulillah, pelungguh sah menjadi perawi yang ke-29, sah mengamalkannya, sah meriwayatkannya, mengijazahkannya kepada siapapun. Sah pelungguh mengijazahkan ke orang lain. Kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada semua nama-nama perawi yang tidak bisa tiang sebutkan mengingat waktu, yang insya Allah saya akan kirimkan sanad tersebut, silsilah tersebut lewat WA, misalnya ke Ustadz Nahram. Oh sudah ada. Nah nanti diperbanyak. Bagi yang berhajat ingin memiliki, silahkan hubungi panitia. Oke? Kita baca Fatihah sekali. Mudah-mudahan kita memperoleh ridha Allah, keberkahan Allah bisri asraril Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebenarnya makruh kita minum berdiri, tapi yang namanya makruh tidak dapat dosa, meninggalkannya dapat pahala. Terpaksa ini kondisi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba saya tanya, apa yang saya lakukan tadi? Contoh tadi yang saya contohkan. Biasa kan sesuatu ini sudah sering pelungguh jumpai kan? Iya kan? Bukan hal yang baru kan? Siapa yang sering lihat? Di masjid-masjid kan sering jamaah kita, ya kan? Nah, tahu nggak sejarahnya apa ini? Ada yang tahu sejarah? Saya sampaikan sedikit sejarahnya. Kenapa harus ini yang kita cium? Ternyata bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dalam kitab tafsir Ruhul Bayan ada satu riwayat. Nah, terakhir ini udah mau jam 12. Ada satu riwayat yang menceritakan laik Nabi Adam ketika melihat di mana-mana tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sekejip-sekejip la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di gerbang, di arsy, di mana-mana. Nabi Adam bertanya-tanya, siapakah Muhammad ini? Oh, dia adalah cucumu, keturunanmu. Anakku ke? Nggih. Bukan anak kandung saya? Enggak. Cucu saya? Bukan. Balok saya? Tidak. Mbik saya? Tidak. Masih jauh perjalanan. Nabi Adam akhirnya memohon, ya Allah, pertemukanlah saya dengan Nabi Muhammad ini. Allah kabulkan. Apa yang terjadi? Ada dua keanehan terjadi. Keanehan pertama, jari telunjuk Nabi Adam alaihissalam mengeluarkan cahaya yang terang benderang. Dan cahaya ini bertasbih. Makanya jari telunjuk dalam bahasa Arab selain sababah memiliki nama musabbihah, karena dia yang bertasbih. Asyhadu an la ilaha illallah, waktu sholat juga. Nabi Adam penasaran, cahaya apa ini ya Allah? Allah jawab, inilah Nur Ahmadi. Ada istilah Nur Ahmadi, Nur Muhammadi. Inilah cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya inilah sinyal, ibarat sinyal. Paham sinyal Bapak Ibu? Pelungguh punya HP, dia narak sinyalnya sehebat, semahal apapun HP, sia-sia mun dia narak sinyalnya. Itu keanehan pertama. Keanehan yang kedua, kuku ibu jarinya Nabi Adam alaihissalam berfungsi seperti layar HP ini. Paham pelungguh video call? Sekarang misal Ustadz Nahram video call sama anaknya, sama istri beliau nelpon video call, di mana sida Kak Tuan? Oh, saya masih maulid ini, becakan hule ya, kangen. Oh nggih. Bagaimana respon kita? Oh, so sweet, romantisnya luar biasa. Sudah tua padahal romantis. Itu kalau kita paham. Kalau tidak paham, gawah. Tidak pernah
tahu HP, tidak mengikuti perkembangan teknologi. Wahabi lagi, ketika melihat kita mencium anak kita, video call, anakku sayang, ini insya Allah bapak pulang bentar lagi, dah. Kalau dia ketinggalan zaman, gawah, Wahabi lagi, dia akan bilang apa? Oh, bid'ah, sesat, syirik, jogang. Kenapa jogang? Karena dia bicara sendiri. Jogang kenapa? Karena dia mencium benda mati. Itu kalau tidak paham, tidak memaklumi, tidak mengerti, tidak merasakan. Paham niki Bapak Ibu sekalian? Nah, itulah yang terjadi sama Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi Adam video call dengan Rasulullah. Muncul wajah Rasulullah di kuku ibu jarinya Nabi Adam. Bukan hanya gambar doang, tapi gambar dan suara. Bergerak lagi foto itu, gambarnya Nabi itu. Ya Allah, HP ciptaan manusia biasa. HP ini bisa pelungguh gunakan untuk menelpon semeton pelungguh yang ada di Mesir, di Saudi. Sekarang misalnya jam 10 di Mesir masih baru terbit matahari. Di sini wah keringetan itu, di sana masih kedinginan, masih gelap. HP bisa mempertemukan dua orang yang berbeda jarak, beda zaman. Paham niki Bapak Ibu, ini penting. Kalau manusia saja mampu menciptakan alat mempertemukan dua orang beda tempat, beda zaman, Allah juga lebih hebat dari itu. Allah jadikan tangan ini seperti HP. Nabi Adam video call melihat wajah Rasulullah di kuku beliau. Kaget Nabi Adam. Beliau bertanya, siapa ini ya Allah? Allah jawab, hadza jamalun nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia kegagahan, kemuliaan, keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangis Nabi Adam. Akhirnya saya bisa melihat Rasulullah tanpa diajar, dicium. Seperti saya kasih contoh cium HP. Itu yang terjadi, dikecup ibu jarinya oleh Nabi Adam, diusap di matanya. Paham niki Bapak Ibu? Orang Yahudi, umat Nabi Musa, mencari nama Nabi Muhammad dalam kitab Taurat, dikecup, diusap di matanya, dapat syafaat Nabi. Apalagi pelungguh sebagai umat Nabi yang beriman, cinta, rindu kepada beliau, amalkan ini setiap azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amalkan. Hadirkan, bayangkan wajah Rasulullah. Bayangkan seolah-olah kita mencium Rasulullah. Hadirkan rasa rindu kepada Rasulullah. Sai-sai melek mendapatkan karunia berjumpa dengan Rasulullah, bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Amalkan ini dengan penuh keyakinan, penuh rasa rindu, insya Allah sebelum meninggal dunia wajib. Luwe hikmahnya, luwe faedahnya. Selain itu, kalau pelungguh sakit mata, ini obatnya. Kalau mau mata hatinya diasah supaya terbuka, sering-sering amalkan ini. Lagi-lagi hadirkan, bayangkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kan tidak pernah lihat Nabi. Bagaimana cara membayangkan Rasulullah? Boleh pelungguh hadirkan foto Maulana Syekh. Karena Bapak Maulana Syekh itu adalah cerminan Rasulullah, fotokopian Rasulullah, pewaris Rasulullah. Silahkan siapa yang pelungguh yakini sebagai wali mursyid, boleh pelungguh hadirkan wajahnya. Bayangkan, kecup, tapi niatkan mengecup Rasulullah, mencintai Rasulullah. Dosa kepada guru seperti dosa kepada Rasulullah. Kalau dosa kepada Rasulullah seperti dosa kepada Allah, makanya jangan heran. Dosa kepada orang tua bau terkerisa, bisa diampuni dengan istighfar banyak-banyak. Sedangkan
dosa kepada guru di bau terkirisa walaupun ditebus dengan sedunia emas dan perak. Kenapa? Karena guru itu adalah kopian Rasulullah. Menyakiti guru berarti menyakiti Rasulullah, menyakiti Rasulullah berarti menyakiti Allah. Nah, itu nanti kita jelaskan panjang lebar kalau kita bahas masalah ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Okay? Intinya hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan peringatan Maulid. Mudah-mudahan ada keberkahannya yang bisa kita bawa pulang dan bisa dirasakan oleh istri dan anak-anak kita. Mudah-mudahan kita semakin hari keadaan rumah tangga kita, status sosial kita, keadaan ekonomi kita mudah-mudahan semakin membaik daripada sebelum-sebelumnya. Semoga semua hajat kita tercapai, semua doa-doa kita dikabulkan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya cukupkan sampai di sini. Sabar untuk persiapan kita wudu dan sebagainya, berjaru untuk persiapan untuk sholat zuhur berjamaah. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya khusus bagi saya pribadi. Mohon maaf apabila ada sekaligus doa. Mohon maaf apabila ada tutur kata tingkah laku saya yang tidak berkenan di hati. Mari kita sama-sama tutup dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga, memelihara kita dan keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelumnya kita hadiahkan Fatihah untuk semua orang-orang yang berjasa kepada kita, orang tua kita, guru-guru kita, papu, balok kita, semeton-semeton kita, siwah ninggal dunia mendahului kita. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan syafaat kepada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Bisri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.